kekuatan kesehatan masih kita rasakan sampai saat ini. Mari saat ini kita mengambil kesempatan dimanapun kita berada, kita mau beribadah, kita mau memuliakan Dia. Mari saja kita semua tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Terima kasih untuk segalanya yang boleh kami rasakan, kami nikmati Tuhan. Berkat tuntunan penyertaan-Mu Tuhan yang tiada lepas dalam kehidupan kami Tuhan. Dan di saat ini Tuhan kami mau mengambil kesempatan Tuhan untuk memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan, bahkan belajar bersama-sama tentang firman-Mu Tuhan. Tuntun hati kami, pikiran kami ingin percaya Engkau tidak terbatas atas waktu, tempat, dimanapun Tuhan. Kami ingin percaya Engkau terus berada bersama kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati pikiran kami mau bersorak, memuliakan Engkau dan menyembah-Mu Tuhan. Ini kami, berkati setiap kami, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Kita akan bersorak bagi nama Tuhan karena hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kita semua, tiba saatnya. Mari saat ini kita ambil sikap hati, kita tenangkan diri kita sejenak. Mari dengan penuh kesungguhan kita akan masuk untuk menyembah Dia, satu-satunya Bapa yang mengasihi setiap kita. Lewat pujian ini, mari kita membawa setiap penyembahan kita. Haleluya Yesus Tuhan.
hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan setiap penyembahan kita. Haleluya. Oh glory. Oh Yesus. Kaulah segalanya. Glory. Terima kasih Tuhan. Kau yang kami angkat, Kau yang kami muliakan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, segala syukur bagimu. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku
hambamu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian, ini penyembahan kami Tuhan. Dan jikalau sebentar Tuhan kami akan belajar sama-sama Tuhan tentang firman-Mu. Tuntun kami, tuntun hati kami, telinga kami, pikiran kami Tuhan. Kami akan percaya Engkau mengurapi kami, dan kami bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki Tuhan, untuk kami dapat lakukan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan di kehidupan kami ini. Ampuni kami ketika Engkau dapati kami melakukan hal yang tidak Engkau kehendaki Tuhan. Dan ajarkan kami untuk terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kami. Dan ini kami yang sudah siap sedia Tuhan mendengarkan firman-Mu. Yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerahnya kita boleh menikmati kembali ibadah online di hari Minggu ini. Dan saya percaya kita semua hari ini ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah damai sukacita, kekuatan, perlindungan selalu ada dalam kehidupan kita di masa-masa ini. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara, atau pagi hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana hidup yang berbuah. Sekali lagi, bagaimana hidup yang berbuah. Saya akan ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13, mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Ayatnya panjang, tapi saya cuma baca saja beberapa ayat saja. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Matius 13 ayat yang pertama mulai. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, amin saudara. Satu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, bahwa ada begitu banyak rahasia-rahasia kebenaran yang disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan yang Tuhan berikan. Ya, tentunya orang-orang Yahudi sangat penasaran, apa sih arti perumpamaan itu? Nah, saudara-saudara, di dalam perikop ini, ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kalau berbicara menabur, berarti dia menaburkan benih. Benih itu adalah sesuatu yang hidup. Benih itu, selama benih itu belum ditaburkan, benih itu tidak akan tumbuh. Meskipun benih itu bertahun-tahun, yang penting tidak kena air, tidak ada di satu tempat yang mudah dia tumbuh. Tetapi selama benih itu disimpan, benih itu tetap hidup, karena di dalam benih itu ada sel-sel hidup. Ya, saudara-saudara. Nah, perhatikan di sini, kalau kita lihat di sini bahwa ketika Yesus, ya,
keluarlah Yesus dan di rumah itu duduk di tepi danau. Ya, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumu dia. Jadi ketika Yesus ada di tepi danau, orang-orang datang kepada Yesus berbondong-bondong. Kalau berbicara berbondong-bondong, di situ ada sekerumunan banyak orang. Ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan mereka. Ya, saudara-saudara. Tetapi kita melihat di sini, ternyata perhatikan ya, di dalam sekumpulan orang banyak tentunya ada beberapa macam persoalan, ada beberapa macam tingkatan-tingkatan rohani mereka yang berbeda. Ada beberapa motivasi-motivasi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ketika mereka datang kepada Yesus, ya. Jadi sehingga Yesus memberikan perumpamaan, ya. Perumpamaan ini berbicara tentang benih, seorang yang menaburkan benih. Ya, tadi saya katakan dijelaskan orang berbondong datang pada Yesus untuk mendengarkan perkataan Yesus. Ya. Jadi Yesus yang dikatakan di sini adalah seorang, saya artikan saja. Yesus yang dikatakan ada seorang, itu adalah pribadi Yesus yang sedang menaburkan benih. Benih itu apa? Benih itu adalah firman. Firman itu hidup. Firman itu berkuasa. Firman itu kalau ditaburkan akan bertumbuh. Tergantung sikap tanah, tergantung kondisi tanah yang ada, saudara. Ya, tadi saya katakan selama benih itu belum ditaburkan, benih itu tetap dia tidak akan bertumbuh, saudara. Nah, perhatikan di sini. Dari sekian banyak orang, tentunya tadi saya katakan tingkat tanah hati mereka itu berbeda. Ya, berbeda. Ada yang datang dengan ini, ada yang datang dengan ini, ada yang datang dengan motivasi ini, ada yang datang dengan motivasi itu. Ya. Jadi saya harapkan, kerinduan saya ketika saudara datang ke rumah Tuhan, tentunya motivasi kita satu hal, untuk kita berjumpa dengan Kristus, supaya kita boleh alami pemulihan daripada Tuhan. Hidup kita dikuatkan, hidup kita diperbaharui, ya. Rohani kita bertumbuh, saudara-saudaraku. Nah, untuk membuktikan sampai di mana tingkatan rohani mereka, Yesus menyampaikan satu perumpamaan tentang menabur benih. Seorang yang menabur benih. Saya singkat saja, ada 4 jenis tanah yang tipe tanah yang ditaburkan. Yang pertama, perhatikan di dalam ayat 4, di situ dikatakan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya, adalah seorang. Jadi kalau itu berbicara seorang, ada satu pribadi, ada satu sosok. Ya, saya langsung artikan, satu pribadi ini adalah Yesus yang datang di dunia ini untuk memberikan atau untuk menyampaikan kabar baik, untuk menaburkan benih kepada setiap orang yang mendengar. Ya, setiap orang yang mendengar akan firman Tuhan. Karena ayat 9 berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, ketika kita mendengar, ini kita peroma, di situ dijelaskan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau firman Tuhan. Jadi, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara harus punya iman. Iman kita bertumbuh oleh karena pendengaran. Tetapi tergantung posisi hati kita, tergantung pikiran kita. Ya, nanti kita akan lihat sebentar, ya, beberapa hal yang menghambat akan pertumbuhan akan benih itu, saudaraku. Benih itu tetap benih. Benih itu pasti tumbuh. Benih itu yang pasti yang terbaik, saudara. Apalagi satu sosok yang menaburkan benih tidak akan sia-sia. Nah, itu tergantung dari sikap, tergantung dari kondisi tanah tersebut, saudara. Ya, perhatikan.
Kalau kita melihat di sini, ya sekali lagi, perhatikan, pada waktu ia menabur, benih jatuh di pinggir jalan. Jadi tanah yang pertama, perhatikan, pada waktu ia menabur, ya, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya. Jadi benih yang pertama yang ditaburkan ketika orang atau satu sosok yang keluar untuk menabur, ketika dia menabur, ya, sebagian jatuh, Alkitab dengan jelas kata, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, ya, atau pematang sawah. Kalau di tempat kami ada pematang-pematangan, ya, pematang-pematang sawah untuk tempat diinjak orang, ya, jatuh. Nah, Alkitab dengan jelas berkata, benih yang jatuh di jalan itu, ya, memang dia akan bertumbuh, ya, dia akan bertumbuh, tetapi tidak akan bertumbuh secara utuh, ya, atau mungkin dia tidak bisa bertumbuh karena apa? Di jalan diinjak orang. Kemudian Alkitab berkata di dalam ayat yang keempat, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Memakan sampai habis. Ini apa sih arti ini? Datanglah burung memakan habis. Artinya apa? Orang yang tersebut mendengar tetapi tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena apa? Ya. Seringkali orang datang ke gereja, seringkali orang datang persekutuan, datang memuji Tuhan, tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, nak mudeng, kata orang Jawa. Ya. Nggak fokus. Nah, orang yang kalau tidak fokus, dia pasti tidak akan mengalami sesuatu yang boleh dikatakan tidak ada perubahan dalam hidupnya. Perhatikan saudara-saudara. Jadi dia tidak fokus atau gagal fokus. Mungkin ya ketika dia ke gereja memikirkan hal yang lain, ya. Mungkin masalah, ya. Jadi bukannya dia serahkan kepada Tuhan, tetapi di gereja, di persekutuan, dia terbawa dengan masalah yang ada, saudaraku. Ataupun sekarang kan zaman teknologi, ya, zaman teknologi. Ke gereja bawa HP, tidak salah kita bawa HP, asal dimatikan dan kita fokus, ya, tidak salah. Pakai untuk banyak sekali aplikasi di dalam gadget itu, saudaraku. Nah, seringkali orang, ya, sadar atau tidak sadar, kalau saya melihat beberapa hal, ya, survei membuktikan orang datang ke gereja tadinya fokus, tetapi ketika ada getaran, ya, di silent, dan ketika muncul, jadi tidak lagi fokus. Jadi akhirnya apa? Chattingan lah, waktu ibadah. Nah, ini akan berdampak kepada kehidupan rohaninya, ya. Makanya selalu saya berkata, kalau saudara datang beribadah, mohon, ya, data selulernya mohon dimatikan supaya saudara fokus. Banyak sekali orang-orang tidak fokus hari ini. Nah, itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, apa yang terjadi? Karena benih yang jatuh di pinggir jalan, Alkitab burung di udara datang memakannya. Itu gambaran apa? Di situ dijelaskan di dalam ayat 19, ya, dikatakan ayat 19 bahwa itu berbicara tentang iblis si jahat merampas akan firman itu. Bukan iblis supaya dia diberkati, tidak. Tetapi sebetulnya iblis memutarbalikkan akan firman Tuhan itu. Iblis tahu firman, tetapi dia tidak mau melakukan. Waktu Hawa ada di tengah-tengah taman itu, dia perdaya Hawa. Ya. Dia perdaya dengan pikiran. Nanti kalau kamu makan bukan mati, kamu akan jadi seperti Allah. Jadi mulai olah akan pikiran. Jadi rupanya medan pertempuran itu ada di dalam pikiran. Masa iya? Masa iya? Akhirnya apa? Hawa gagal. Dia datanglah kasih makan buah juga. Ya. Dia kasih sama suaminya Adam. Akhirnya turut semua berdosa, telanjang, dan mereka diusir dari Taman Eden itu. Mereka harus bayar harga.
Kenapa? Mereka tidak fokus kepada janji Tuhan. Pada Tuhan sudah kasih warning, kepada peringatan kepada Adam. Di tengah taman itu boleh kamu makan, tetapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu jamah, tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tetapi mereka tidak lagi fokus. Mereka lebih mendengar apa kata si ular itu, si jahat. Nah, saudara, hati-hati hari-hari ini supaya kita fokus. Jangan sampai firman Allah itu dirampas. Firman Allah diputarbalikkan oleh kuasa iblis dengan si jahat. Untuk apa? Supaya kita tidak percaya terhadap firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Tidak fokus. Akhirnya iblis mempengaruhi kita. Lewat pikiran kita akhirnya apa? Tidak mengalami berbuah. Tumbuh aja boro-boro, apalagi berbuah. Kalau dia bertumbuh pasti akan berbuah. Itu yang pertama. Benih yang pertama jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, di dalam ayat yang kelima dan enam, perhatikan. Berarti sekali lagi ayat yang kelima dan enam, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi jenis tanah yang kedua, ketika benih ditaburkan seseorang, perhatikan, jatuh di berbatu-batu. Memang ada tanah, tetapi tidak mendalam karena ada batu yang keras, sehingga menghalangi akan pertumbuhan. Nah, dijelaskan di dalam ayat yang ke-20-21, di situ dijelaskan bahwa artinya tadinya dia mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Oh, luar biasa. Mujizat itu nyata. Kita perlu mujizat dari Tuhan. Tetapi tidak selamanya Tuhan bekerja dengan mujizat. Sekali lagi saya mau katakan, tidak selamanya Tuhan bekerja dengan mujizat. Ada tahap-tahap. Saya ada karena mujizat. Tetapi tidak selama mujizat. Saya pernah berkata kepada jemaat Tuhan, bangsa Israel sudah terbiasa dengan mujizat. Tiap hari mana mereka melihat, tetapi itu ternyata tidak mendewasakan akan hidup mereka. Ketika mereka datang tantangan, mereka mulai mundur, mereka mulai mempersalahkan Musa, mereka mulai berontak kepada Tuhan, bersungut-sungut. Kenapa mereka tidak mendalam? Masih ada batu, sehingga apa? Ketika matahari bersinar terik, maka kering. Karena apa? Tidak berakar. Jadi kan benih itu ketika dia tumbuh, dia perlu akar. Akar itu dia akan merambat kemana-mana, dia akan cari kemana-mana. Kemudian akar itu akan lebih merambat dan dia mencari akan sumber air itu. Sumber air itu, saudaraku. Kalau saudara perhatikan ini, saya lihat ini satu perumpamaan. Ini tanam jagung, jagung. Ini bertumbuh. Tapi tahukah saudara, ini sudah berapa hari tumbuh, tapi dia mulai kelihatan, mulai kering, mulai layu. Karena apa? Bukan pada tempatnya. Memang awalnya bertumbuh, hijau, Tetapi kan lama-kelamaan dia akan tambah besar, dan dia perlu akar. Dia perlu merambat kemana saja. Baik ke samping, ke dalam, Tetapi oleh karena cuma seperti ini, karena ini plastik, akar dia tidak bisa menembus. Apalagi batu. Sehingga apa? Pertumbuhnya sampai di sini. Kita pun siram, dia akan bertumbuh. Tetapi dia tidak akan fokus, dia tidak akan bertumbuh lebih lagi. Karena apa? Ditempatkan di mana? Di tempat minum. Air mineral. Karena apa? Tidak ada celah untuk dia menembus akar itu. Sehingga apa? Ini sudah mulai layu, sudah mulai kekuning-kuningan. Nah, ini jangan seperti ini saudara-saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa penting sekali, Kemudian apa? Datanglah sehingga matahari bersinar terik, maka keringlah karena tidak berakar. Artinya di situ dijelaskan di dalam ayat 20-21, datang penindasan, penindasan, aniaya. Nah, orang-orang percaya
kita melihat ya, gereja mula-mula mereka mengalami suatu penindasan yang luar biasa. Penindasan secara fisik. Penindasan secara fisik. Gereja mula-mula orang Kristen yang ada di Romawi, bagaimana orang-orang Kristen diperlakukan dengan apa ya? Dengan begitu tidak manusiawi. Orang disalibkan, dibakar hidup-hidup. Orang diadu dengan singa. Ya. Tetapi karena mereka punya pegangan yang kokoh, mereka rela mati. Mereka dibakar, mereka dicabik-cabik oleh singa. Ya, ini kalau saya ada videonya, saudaraku. Ya, saudara bisa nonton ada di YouTube juga, saudara bisa cari itu, saudaraku. Bagaimana orang Kristen mengalami aniaya. Nah, kita sekarang tersakiti sedikit, tersinggung sedikit, tidak mau ke gereja-gereja. Tidak ada gereja-gereja. Disakiti sesama cuma karena perkataan kita mulai nggak mau ke gereja, pindah gereja. Saya selalu berkata, pindah gereja itu tidak membawa dampak. Tidak akan selesai-selesai, dimanapun masalah ada. Tetapi kita mau bertumbuh hari-hari ini ya. Coba kita bandingkan dengan orang-orang Kristen pada zaman dulu. Mungkin hari ini sedang teraniaya. Sedang teraniaya dengan berbagai macam hal. Ya. Kekurangan sedikit kita mulai mempersalahkan Tuhan. Ya. Penderitaan kita mulai tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Tuhan izinkan terjadi. Nah, datanglah penindasan aniaya tidak tahan. Akhirnya apa? Murtad. Tahu murtad? Orang yang pernah mengecap karunia daripada Tuhan, akhirnya apa? Dia murtad. Murtad berarti meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan Yesus. Nah, itu orang murtad. Meninggalkan Allah yang sudah menolongnya. Ya, itu menyangkal. Itu seperti menyangkal Yesus. Petrus hampir murtad. Ya. Dia menyangkal Yesus karena apa? Terancam, merasa terancam. Itu Petrus. Oh, aku tidak bersama-sama dengan dia. Cuma anak kecil yang berkata, ini kan bersama-sama dengan Yesus. Oh, tidak. Ya, sumpah. Ya, kalau bahasa saya, sumpah aku tidak kenal dia. Sumpah. Disambar geledek, ya kan? Ya. Dia bersumpah, saudara. Saya tidak kenal. Tetapi ketika ayam berkokok, kukuruyu, ya, dia mulai teringat akan perkataan Yesus, kamu akan menyangkal aku. Dia mulai menangis. Kenapa pemulihan belum terjadi kepada murid Yesus terutama Petrus? Saudara, seringkali kita diperhadapkan dengan hari-hari ini, menghadapi suatu persoalan yang berat, merupakan kita tertindas, merupakan kita tidak bisa berdaya. Akhirnya apa? Kita gagal. Karena apa? Ya, tanah kita ini masih ada batu. Ya. Harus tanggalkan itu batu-batu yang tidak berkenan. Karena itu akan menghalangi akan pertumbuhan iman kita. Yang ketiga, benih yang ketiga, tanah yang ketiga maksud saya di dalam ayat yang ke-7, perhatikan, sebagian jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Benih tumbuh di tanah ada, dia akan tetap bertumbuh, tetapi ada penghalang, ya. Ada di tengah semak duri, semak-semak, ya. Dan itu dia akan bertumbuh, tetapi akan terus menghimpit akan pertumbuhan yang sudah tumbuh itu. Nah, karena apa? Ada semak-semak, tidak dibersihkan. Itu artinya apa? Perhatikan di sini, ya. Memang dia bertumbuh. Alkitab berkata, kalau dia dalam ayat yang ke-22, kita lihat di sini, artinya, perhatikan, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nggak berbuah, tiada berbuah, saudaraku. Jadi rupanya yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7, benih yang jatuh di semak, ya, jadi menghimpit akan pertumbuhan itu dan tidak akan maksimal, ya. Jadi firman yang ada dalam hidup mereka, tetapi ternyata masih ada kekhawatiran. Terhimpit dengan apa? Kekayaan. Ya, kadang-kadang
orang terikat dengan kekayaan. Masih ingat di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26, orang muda yang kaya, dia datang kepada Yesus. Saudara baca di rumah saja. Guru, apa yang aku perbuat supaya aku memperoleh kerajaan surga? Aku bisa masuk surga. Yesus cuma sampaikan, lakukan hukum Taurat. Oh sudah. Ya, Yesus sampaikan jangan membunuh, jangan berzina, hormati ibu dan bapamu. Ya, orang muda ini berkata, aku sudah lakukan semua itu. Tapi Yesus berkata, ada satu hal yang kamu belum lakukan. Apa itu Tuhan? Apa itu Yesus? Jualah seluruh hartamu, maka kamu akan mendapat harta yang kekal. Waktu dia mendengar itu, apa yang terjadi? Dia telah tunduk kepala, dia sedih, dia pulang dengan sedih, dan dia terikat dengan hartanya. Kenapa? Terhimpit dengan kekayaan. Saya mau berkata, kaya itu tidak berdosa. Ya, Tuhan pakai orang-orang kaya hari ini, orang-orang yang diberkati untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk memberi, untuk membangun fasilitas. Ya, kan kita lihat bangunan-bangunan yang ada gereja yang besar karena ada orang-orang yang diberkati, mereka berkorban. Tidak salah menjadi orang kaya. Masih ingat di dalam perumpamaan Yesus, satu cerita di dalam Injil Lukas, orang kaya setiap hari, orang kaya dan Lazarus setiap hari mereka bersukaria, berpesta. Tetapi ketika datang Lazarus, dia ingin memuaskan, maka dia ingin meminta karena dia dalam keadaan lapar. Tetapi orang kaya itu tidak peduli dengan keadaan daripada orang miskin ini. Ya, akhirnya dua-dua mati. Ya. Lazarus masuk ke pangkuan, ada di pangkuan Abraham bukan karena dia miskin, karena dia di dalam Tuhan. Ya, orang kaya dia masuk ke suatu tempat penderitaan, ya, bukan karena dia kaya, karena apa? Kekayaannya dia tidak pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara-saudara. Dan saya percaya, kalau saudara diberkati, mari berbuat sesuatu yang terbaik. Ya, amin. Rumah yang saya tempati ini, orang-orang yang diberkati memberikan tempat saya untuk, ya, saya jadikan tempat tinggal. Ya, ini kan orang-orang yang hebat. Ya, Tuhan gerakkan siapa saja. Ya, jadi kita lihat terhimpit dengan kekayaan, terhimpit dengan kekhawatiran. Kadang-kadang, ya, kekhawatiran juga tidak bisa iman kita bertumbuh. Ya, kekhawatiran bisa karena kekurangan bisa. Kekhawatiran, kekayaan juga bisa menghimpit untuk dia bertumbuh dalam iman. Ya, saudara-saudaraku, sehingga apa? Firman-firman itu tidak akan bertumbuh secara maksimal. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di dalam Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ya, dia pergi begitu saja karena terlalu banyak hartanya. Dia tidak mau, padahal kalau Tuhan berkata dia memberi, maka apa? Pasti Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat atau lebih. Seperti Sakius kemarin saya sampaikan. Sakius dia seorang pemeras, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia kembalikan siapa yang dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat ganda. Amin, saudara. Oh, luar biasa. Sakius orang yang kaya, tetapi ketika dia diubahkan Tuhan, dia berjumpa Yesus dengan secara pribadi, dia diubahkan. Dia menjadi seorang yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan keempat, perhatikan. Keempat, yang terakhir, yang ke-8, ayat yang ke-8 maksud saya, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Ketika benih jatuh, ya, seorang menaburkan di tanah, ya, ditaburkan di tanah yang baik, ya. Tentunya kita semua tidak baik, latar belakang kita tidak baik. Tetapi kenapa kita jadi baik? Kenapa orang mau jadi baik? Karena dia mau rela untuk apa? Dibersihkan. Ya.
seorang petani yang cakap, seorang petani yang ingin menghasilkan sesuatu yang baik, petani itu dia mengolah tanah itu, dia harus mengolah tanah itu sedemikian rupa, ya. Dia mencangkul, ya. Saya latar belakang petani, orang tua saya petani, yang tukang kayu, ya. Saya tahu itu artinya bertani. Dia harus mengolah tanah kalau di sawah, mengolah tanah itu dengan sedemikian rupa, bukan olah langsung, tetapi ada proses berhari-hari, saudaraku, ada tahap-tahap. Nah, untuk kita jadi baik, untuk tanah kita jadi baik, kita harus diolah, dibersihkan. Tanah-tanah itu harus dibersihkan dari akar-akar, dari batu-batu, ya. Supaya apa? Ketika benih itu ditaburkan, benih itu akan tumbuh dengan luar biasa, ya. Tidak ada penghalang. Tentunya tadi sekarang yang benih yang jatuh di tanah yang baik, ya, tadi saya katakan tanah yang baik itu bukan berarti kita jadi baik, tidak, harus melalui proses, ya, sehingga tanah itu menjadi baik. Kadang-kadang kita tanah ketika dicoba, tanah itu bisa berbicara. Ya. Bagaimana? Saya kasih contoh, saya di luar konteks, bagaimana bejana tanah liat itu dibentuk di Yeremia itu, saudaraku, ya. Bagaimana tanah liat itu dulu? Tanah yang tadi tanah biasa, ya. Tetapi diproses, diinjak-injak, diinjak orang, diinjak tunggal penjunan sampai dia menjadi halus. Sehingga apa? Ketika dia bentuk, ya, gampang sekali bentuk karena sudah halus. Seandainya itu tanah itu dia bisa berkata, dia bisa berbicara, aduh sakit, ya. Tetapi kita lihat hasilnya bagus. Nah, hari-hari ini mungkin kita sedang alami proses. Hari-hari ini sedang kita dicangkul, dibersihkan, diolah tanah hati kita supaya menjadi bagus. Hal-hal yang dibersihkan, hal-hal yang harus dibersihkan. Kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa. Dan ketika ketika benih itu ditaburkan, maka dia akan tumbuh luar biasa. Karena apa? Melalui proses. Ingat baik-baik, selama kita masih hidup, masih ada nafasnya, masih beraktivitas, kita tidak henti-hentinya dibentuk. Kadang-kadang kita dibentuk sesama manusia. Kadang-kadang kita dibentuk sesama jemaat. Kadang-kadang kita dibentuk dengan masalah. Kadang-kadang kita dibentuk dengan berbagai macam hal. Tetapi relakan itu apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Jangan kita datang masalah, pindah. Jangan kita datang disakiti, pindah. Itu tidak ada solusi, saudaraku. Tidak ada solusi. Tetap berdiam diri. Dan apa? Tetap tenang dan relakanlah hidup kita diproses Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi tanah hati yang baik. Alkitab dengan jelas berkata, ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Jadi 3 tahap, 3 hal. 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nggak masalah. Yang penting kita berbuah. Yang penting kita berbuah. Nah, sudahkah saudara berbuah hari ini? Di masa-masa hari-hari ini, tetap kita berbuah untuk Tuhan. Nah, buah itu yang Tuhan inginkan. Apa itu buah? Banyak hal, buah pertobatan, buah pelayanan, ya. Banyak buah-buah. Ada buah-buah roh, ya. Buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23 di situ jelaskan, ya. Coba kita lihat di sini ada buah-buah pertobatan, itu awal, ya. Kalau kita lihat di Galatia pasal yang ke-5, perhatikan untuk mengakhiri firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22, perhatikan, tetapi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Untuk kita menghasilkan buah, ya, buah roh itu, ya, kasih dulu dan seterusnya, ya. Amin, saudaraku. Mari kita mau berbuah hari-hari ini. Jadi rupanya kondisi orang-orang yang datang pada waktu berbondong datang, standar rohani itu berbeda. Makanya Tuhan kasih perumpamaan. Rupanya ada yang, ya, ada yang masih ada batu, ada yang masih ada semak, ya, ada semak duri, ya. Ada juga yang dikatakan di sini
ada di pinggir jalan. Jadi ada begitu 4 jenis tanah, ada 4 jenis hati orang, ya. Tetapi itu akan lewat proses Tuhan. Makanya Yesus menyampaikan perumpamaan, jangan sampai ada motivasi yang lain. Motivasi kita untuk tetap kita datang untuk kita berbuah. Berbuah, itu yang Tuhan inginkan. Percuma kalau jadi orang Kristen nggak berbuah. Percuma. Ya, percuma saudaraku. Nggak berbuah. Ya, waktu saya jadi pengerja di mana itu, di satu tempat di Situbondo Panarukan, Bapak Gembala saya di belakang itu ada mangga. Nggak berbuah-buah. Udah bertahun-tahun nggak berbuah-buah. Tapi tetap sabar. Toh satu waktu akan berbuah. Yang benar. Dengan berjalannya waktu ternyata mangga itu sekarang kalau saya pergi ke sana, mangga itu besar, dulu kecil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau berbuah hari-hari ini. Kita mau senantiasa hidup, senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara berbuah hari-hari ini? Mari. Bagaimana cara kita berbuah? Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Rela diproses. Firman Allah yang mengubah kita, firman Allah yang memulihkan kita, firman Allah yang memberikan pertumbuhan kita asal kita rela. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami percaya firman Allah yang sudah disampaikan memberkati kami. Bila kami menjadi seperti tanah hati yang ditaburkan ya, di tanah yang baik sehingga menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tolong kami di hari-hari ini, masa-masa ini, kami tetap diisi oleh firman Tuhan. Kami tetap dibentuk apapun yang kami alami. Yesus yang terbaik buat kami. Ampuni kami hari-hari ini. Ampuni jemaat hari-hari ini supaya mereka tetap fokus dibentuk oleh firman Tuhan. Supaya firman Allah ini menjadi berkat. Firman Allah ini bertumbuh setiap hati kami. Supaya kami menjadi manusia yang sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih, berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati Hendra yang sudah melayani Tuhan, berkati WMP, berkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tetap setia. Ada yang sakit Engkau sembuhkan, ada yang lemah Engkau kuatkan, ada yang sedang berberat. Tuhan memberikan kelegaan buat mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Kalaupun sebentar kami akan beribadah di gereja jam 4 sore, Tuhan tolong semua supaya kami tetap sehat, kuat, dan iman kami bertumbuh di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan tolong semua. Hari-hari ini pemerintah sedang menghadapi masalah. Negara kami sedang menghadapi suatu masalah bencana di mana-mana. Tapi Tuhan tolong semua orang-orang yang mengalaminya Tuhan. Supaya mereka Tuhan berikan jalan keluar. Engkau hiburkan mereka. Supaya mereka dipelihara Tuhan. Tuhan tolong semua Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini Tuhan tolong. Supaya orang-orang yang sedang sakit terkena virus COVID ini. Mereka disembuhkan siapapun mereka. Mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini. Buat pagi ini. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih. Mari sama kita terima berkat. Saudara, bila berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan rahmat di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian hanya bagi nama Tuhan. Sampai jumpa sebentar sore. Haleluya.